Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-22. Gerah Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa menghadapi sikap yang kaku itu. Pokoknya kami minta jangan perlakuan Sunda Galuh seperti negara bawahan yang lain. Jangan paksa Sunda Galuh untuk menjadi negara bawahan Majapahit, ucap Dyahwiyat. Mahapati Gajah Mada mengangkat kedua telapak tangannya yang saling melekat dan membawanya ke ujung hidung. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada tegas. Tidak masalah untuk tidak menempatkan Sunda Galuh sebagai negara bawahan Majapahit. Menurut cara pandang hamba, yang penting Sunda Galuh harus segera menentukan sikap untuk ikut bergabung, tidak boleh berada di luar. Menyerbu untuk menyadarkan Sunda Galuh agar segera menyatakan diri menjadi bagian dari Majapahit yang lebih besar, bukan pilihan hamba. Pilihan itu baru akan hamba laksanakan jika Sunda Galuh membangkang. Penuh isi dada Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa. Penuh yang demikian terasa terlalu sesak. Kedua mantan Prabu Putri itu mengalami kesulitan untuk mendamaikan diri sendiri. Juga menurut hamba, lanjut Gajah Mada, menjadi negara bawahan atau bergabung itu hanya sebuah istilah. Hakikatnya, Sunda Galuh tak boleh mementingkan diri sendiri. Sunda Galuh harus bisa lebih mengedepankan persatuan dan pentingnya kesatuan. Ketika dua hal itu dihayati, maka Sunda Galuh tak perlu merasa direndahkan dan terhina. Dada Ibu Suri Sri Gitarja masih mengombak. Bagaimana jika Prabu mengendaki anak gadis Raja Sunda Galuh itu menjadi permaisurinya? Apakah menurutmu lamaran dan ancaman harus dilakukan sekaligus? Bertanya Ibu Suri Dyahwiyat. Gajah Mada tidak perlu merasa ragu dan tidak nyaman disudutkan mantan rajanya seperti itu. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada, kedua hal itu bisa berjalan seiring. Terjemahannya adalah anak gadis Raja Sunda Galuh itu harus ditempatkan sebagai putri persembahan, sebagai upeti yang menandai Sunda Galuh tunduk dan bergabung dengan Majapahit yang lebih besar. Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa membawa gundah hatinya pulang ke istananya yang tidak memiliki jarak pandang ke alun-alun karena terhalang bangunan yang lain. Dyahwiyat merasa sedemikian cemas menghadapi sikap Gajah Mada yang tak bisa ditawar itu. Dyahwiyat bisa membayangkan bingung macam apa yang juga dirasakan kakaknya. "Ada apa?" tanya Hyang Parameswara ketika bahasa wajah aneh di muka istrinya. Dyahwiyat menggeleng lemah. Brehwengker Wijaya Rajasa Hyang Parameswara atau lebih dikenal dengan sebutan Raden Kudamerta segera menyodorkan sebuah kursi untuk duduk istrinya. Raden Kudamerta kaget melihat tarikan napas Dyahwiyat yang sedemikian mengayun. "Ada masalah apa, Ratu?" tanya Raden Kudamerta sekali lagi. Dyahwiyat masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Dengan demikian, Raden Kudamerta tahu istrinya rupanya baru saja mengalami impitan masalah yang lumayan berat. Padahal itu sangat tidak baik bagi kesehatannya. Dyahwiyat memang sering sakit-sakitan. Keadaan itu berbalik dengan kakaknya, Sri Gitarja, yang di masa muda begitu lemah dan gampang sakit-sakitan. Justru lebih sehat di masa tuanya dibandingkan adiknya. "Kasihan Kang Bu Ayu," jawab Dyahwiyat. Raden Kudamerta mencuatkan alis. "Kenapa?" kejar Raden Kudamerta. "Masalah sikap Gajah Mada terhadap Sunda Galuh," balas Dyahwiyat. Hening ruangan tengah istana kediaman Raden Kudamerta itu. Raden Kudamerta mencoba membayangkan bagian mana sikap Gajah Mada
yang dipersoalkan istrinya sampai-sampai menyebabkan kakak iparnya itu sedemikian kecewa. Gajah Mada tidak mau mendengar kata kami berdua. Gajah Mada rupanya masih belum tenang tidurnya di bayang mimpi yang tercipta akibat sumpah yang diucapkan di tata kerambat Bali Manguntur 20 tahun yang lalu. Jawab Dyahwiyat. Singkat, gamblang, dan jelas Dyahwiyat menceritakan pertemuannya dengan Gajah Mada. Kakekku bangsawan dari Sunda Galuh, Dyahwiyat mengeluh. Lalu bagaimana Majapahit bisa bersikap mendua macam itu? Di satu sisi Kang Bu Ayu Ratu ingin sekali berbesanan dengan Raja Sunda Galuh, karena itu akan kembali mempererat hubungan yang dulu pernah terjalin amat baik melalui perkawinan Eyang Dyah Lembutal dengan Eyang Jaya Dharma. Namun pada saat yang sama Majapahit mengacungkan pedang telanjang mengancam Sunda Galuh untuk segera menyatukan diri di bawah Majapahit. Gajah Mada menganggap itu sebagai penggabungan atas nama persatuan dan kesatuan. Namun orang Sunda Galuh dari yang paling tolol sekalipun tahu bergabung dengan Majapahit berarti Sunda Galuh tidak merdeka lagi. Sunda Galuh harus tunduk dijajah. Arah pandangan Raden Kudamerta tak bergeser dari tahi lalat yang hinggap di kulit keriput Dyahwiyat. Kakang mempunyai saran apa? Atau bagaimana jika kakang menemui Gajah Mada dan membujuknya? Tanya Dyahwiyat. Beberapa jenak Raden Kudamerta masih terdiam, namun menggeleng kepalanya datang menyusul. Raden Kudamerta amat sadar terhadap istrinya yang dulu pernah menjadi raja kembar saja Gajah Mada bisa membantah, apalagi yang hanya kepada dirinya yang tidak memegang kekuasaan. Kilah mana yang bisa kugunakan untuk meyakinkan Gajah Mada agar mau mengubah sikapnya terhadap Sunda Galuh? Kurasa satu-satunya orang yang bisa hanya anak Mas Prabu. Bukankah anak Mas Prabu sedang berkepentingan ingin memperistri anak Raja Sunda Galuh? Balas Raden Kudamerta. Dyahwiyat sependapat dengan suaminya. Bahkan sejak awal Dyahwiyat tahu hanya Hayam Wuruk yang ucapannya tak boleh dibantah oleh seorang Gajah Mada sekalipun. Dyahwiyat menggeleng lunglai. Soal anak Mas Prabu ingin memperistri anak Raja Sunda Galuh itu masih belum pasti. Jawab Dyahwiyat. Sekarang sedang dikirim pelukis pilihan ke Sunda Galuh untuk menggambar wajah Sekar Kedaton Sunda Galuh agar nanti Prabu Hayam Wuruk mendapat gambaran seperti apa kira-kira wajahnya. Mungkin Hayam Wuruk tertarik, tetapi mungkin juga tidak. Namun berpesanan ataupun tidak dengan Raja Sunda Galuh, Gajah Mada tidak seyogyanya mengancam negeri itu agar tunduk menjadi bawahan negara Majapahit. Raden Kudamerta mengangguk perlahan. Raden Kudamerta menduga penyerbuan ke negara Sunda Galuh dan Sunda Pakuan itu hanya masalah waktu. Cepat atau lambat serbuan itu akan dilakukan. Berulang kali dan di beberapa kesempatan Gajah Mada menyampaikan kepada para pembesar dan pimpinan prajurit atas pentingnya menundukkan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan dengan dalih untuk kepentingan yang lebih besar, persatuan dan kesatuan. Agaknya Gajah Mada merasa risih karena masih ada warna lain di permukaan Nusantara yang sebagian besar telah berhasil dihitamkan. Jawa bagian barat masih berwarna merah. Aku tidak akan mempengaruhi Mahapati Gajah Mada karena percuma, kata Raden Kudamerta. Namun aku berjanji akan mencoba berbicara dengan anak Mas Prabu Hayam Wuruk. Akan kubuka matanya agar ia bisa melihat dengan jelas. Jika Hayam Wuruk bisa berbicara tegas, karena bagaimanapun ia tetap seorang raja. Gajah Mada tak punya hak untuk melawan apa yang menjadi keputusannya. Dyahwiyat berpikir sejenak. Arah pandangannya bagai melamun sekaligus keningnya berkerut. Dyahwiyat mengangguk. Suara pintu yang berderit menyebabkan Dyahwiyat menoleh. Seorang emban telah berjongkok di depan pintu. Emban itu menyembah. Ada apa? Tanya Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Emban berusia sebaya dengan Dyahwiyat itu beringsut lebih mendekat. Setelah berada pada jarak yang cukup,
emban Parubaya itu menyembah. "Mohon izin untuk menyampaikan sebuah pawarta layu-layu Tuan Putri," kata emban itu. Dyahwiat sedikit berubah wajahnya, demikian juga dengan suaminya. "Siapa yang tiada?" balas Dyahwiat. Kembali emban itu menyembah sambil tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Melihat emban itu berusaha menahan tangis, Dyahwiat kaget. "Cepat katakan," kata Dyahwiat, "siapa yang meninggal dunia?" "Emban Prabarasmi Tuan Putri," jawab emban itu tersendat. Dyahwiat Raja Dewi Marajasa mendadak merasa kulit punggungnya bagaikan dirambati puluhan ekor semut. Tangannya yang dengan sekuat tenaga telah ia upayakan agar jangan sampai gemetar, nyatanya perbawa pawarta layu-layu itu cukup kuat menimbulkan guncangan yang mengagetkan. Pelan Raden Kudamerta menempatkan diri di belakangnya dan menyentuh pundak istrinya. "Emban Prabarasmi," gumam Dyahwiat. Emban itu membungkuk perlahan dan menyembah. "Emban Prabarasmi meninggal kemarin Tuan Putri, tapi beritanya baru datang sekarang." Bagi Dyahwiat Raja Dewi Marajasa, emban Prabarasmi bukanlah emban biasa. Usianya hampir sebaya dengan dirinya. Prabarasmi lebih tua 2 tahun atau 3 tahun dari dirinya, namun kedekatannya lebih mirip seorang sahabat. Ketika ia masih remaja, emban Prabarasmi sering mendandaninya aneh-aneh agar tidak dikenali. Dengan penyamaran itu tak seorang pun yang mengenalinya. Ketika ia bersama emban Prabarasmi keluar dari lingkungan istana, tak seorang pun yang mengenalinya ketika ia keluar masuk pasar untuk berbelanja berbagai keperluan. Apalagi Dyahwiat melengkapi penyamarannya dengan berjalan terpincang-pincang, seolah mengalami cacat kaki bawaan. Kedekatan itu menempatkan emban Prabarasmi sebagai tempat menampung segala macam rahasia yang dimilikinya. Lakon cerita atau keluh kesah serta rahasia macam apapun ditampung dengan baik tanpa ada secuil pun yang bocor. Emban Prabarasmi begitu setia dan sangat memahami jiwa junjungannya. Itu sebabnya untuk bertahun-tahun lamanya, termasuk juga ketika ia dan kakaknya menjadi raja kembar yang menggelar pemerintahan, hanya emban Prabarasmi yang dipercayainya. Tak hanya Dyahwiat Raja Dewi Marajasa yang merasa kehilangan dengan kepergian emban Prabarasmi itu, tak kalah dari istrinya yang Paramiswara memiliki alasan tersendiri untuk amat menyesali kematian yang menimpa emban Prabarasmi itu. Emban Prabarasmi tidak hanya seorang emban yang bertugas melayani berbagai keperluannya. Terlalu banyak rahasia yang disimpan emban itu, sebagaimana banyak pula pertanyaan yang diharapkan diperoleh jawabnya melalui emban itu. Jawaban yang dibutuhkan itu belum diperoleh, tetapi emban itu keburu mati. Dengan telah dipanggilnya emban Prabarasmi oleh Hyang Widi, tertutuplah kesempatan untuk bisa menemukan jejak istri dan anaknya. Jika sang istri itu kini telah bersuami orang lain, Raden Kudamerta tidak mempersoalkan. Ia berharap Nyai Dyah Menur memperoleh hidup bahagia meski dengan lelaki lain, karena pada kenyataannya Raden Kudamerta tidak mampu memberikan kebahagiaan itu. Yang amat mengganggu hati Raden Kudamerta adalah dengan istri terdahulu itu ia memiliki keturunan. Sedemikian lama waktu telah berlalu hingga Raden Kudamerta lupa nama anaknya. Hal itu sungguh mencemaskan. Akan tetapi Raden Kudamerta juga menyimpan kecurigaan. Amat mungkin Dyah Menur mengganti nama anaknya. Untuk menghapus jejak suaminya, Dyah Menur pasti mengganti nama Anjar Paramarta, nama anak itu. Beberapa tahun yang lalu, emban Prabarasmi memberi sebuah keterangan yang amat penting bahwa memang benar Dyah Menur telah berganti nama Anjar Paramarta menjadi nama lain. Keterangan lain yang diberikan emban Prabarasmi tak kalah penting adalah Anjar Paramarta kini mengabdikan diri di istana Majapahit dengan menjadi seorang prajurit.
Raden Kudamerta akhirnya diganduli penasaran yang tak berkesudahan atas nama rasa ingin tahu seperti apa wajah anaknya yang telah terpisah 20 tahun lebih itu. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa bukannya tak tahu persoalan yang mengganggu suaminya itu. Dyahwiyat sangat tahu, tetapi sama sekali tidak mempersoalkan masa silam suaminya. Dyahwiyat bahkan menyimpan ketulusan hati andai kata Raden Kudamerta akan menempatkan Dyah Menur sebagai garwa selir. Akan tetapi saat Raden Kudamerta tergugah nuraninya untuk menebus kesalahan yang pernah ia lakukan, semua sudah terlambat. Menurut kabar, Dyah Menur telah menjadi istri Pradabasu. Dyahwiyat yang mampu membaca raut muka suaminya segera menyentuh tangannya. "Adakah berita lain yang kau bawa?" tanya Dyahwiyat kepada emban gemuk itu. Dengan bergegas, emban yang mengenakan kalung samir berwarna kuning itu menyembah sambil beringsut agak mendekat. Emban itu rupanya kurang jelas mendengar apa yang disampaikan Dyahwiyat. Dyahwiyat segera ingat, mendengar emban itu agak terganggu. "Mohon diulang Tuan Putri," ucap emban itu. Dyahwiyat mengulang pertanyaannya dengan lebih keras. "Ada hal lain yang ingin kau sampaikan?" Emban gemuk itu segera mengangguk lebih dalam. "Hamba Tuan Putri," jawabnya. "Apa hamba diizinkan untuk menghadapkan Prabasiwi?" Dyahwiyat segera teringat Prabasiwi adalah emban Prabarasmi. Ketika Prabasiwi berusia 13 tahun atau lebih kurang 8 tahun yang lalu, ia dibawa pulang ke desa asalnya. Sejak itu Prabasiwi tidak pernah kembali. Hanya emban Prabarasmi yang kembali ke istana untuk melanjutkan tugas dan kewajibannya. Ketika ditanya mengapa Prabasiwi tidak dibawa kembali ke istana, emban Prabarasmi mengatakan anaknya telah ketemu jodohnya. Berarti di usia 13 tahun, Prabasiwi telah bersuami. "Persilakan dia masuk," kata Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Emban gemuk itu beringsut mundur dan merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Sejenak kemudian seorang gadis cantik dengan dandanan sederhana muncul di pintu. Gadis berambut ambat panjang itu langsung berjalan berjongkok dan berubah menjadi beringsut ketika telah sampai pada jarak yang dekat. Prabasiwi berani lebih mendekat karena Ibu Suri melambaikan tangan dan memintanya lebih mendekat. Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa melihat Prabasiwi tumbuh menjadi gadis cantik. Tubuhnya padat berisi, amat mungkin Prabasiwi masih gadis, masih belum bersuami. Prabasiwi tak mampu membendung matanya yang segera berkaca-kaca. Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa memberikan pelukan yang menyebabkan tangis gadis itu pun kemudian jebol. Dengan sekuat tenaga Prabasiwi berusaha menguasai diri. Gadis itu sadar benar ia berada dalam pelukan Ibu Suri. Prabasiwi kemudian duduk timbu sambil berusaha menghapus air mata yang mengalir. "Hamba mengaturkan sembah dan bakti Tuan Putri Ibu Suri," kata Prabasiwi dengan suara agak tersendat. "Kuterima baktimu Prabasiwi," balas Dyahwiyat. "Aku ikut berduka dan berbelasungkawa atas kematian ibumu. Aku terima berita itu seperti ledakan petir."